Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga salah satu altcoin itu adalah Unvi, teman-teman ya. Cuman ya nggak terlalu panjang, mungkin videonya sekitar 9 menit aja. Habis itu juga saya ada kegiatan lagi. So ya, jadi terakhir kali ini dibahas untuk update Bitcoin ya, untuk mungkin kita bisa prepare another worst case skenario-nya. Dan ya, hari ini market merah merona lagi. Ya, merah merona karena kenapa? Di sini adanya rilis data untuk core PCE ya sama PCE. Jadi memang rilis data tadi malam ini kurang bagus lah untuk market. Ditambah lagi dengan adanya info karena SEC ini mendelay ya untuk spot Bitcoin ETF-nya, teman-teman. Nah, ini juga menimbulkan kan beberapa hari lalu juga keluar berita, oh nih udah oke nih untuk ETF-nya. Ini malah muncul lagi PTS lagi, delay lagi, teman-teman. Wah, udah adanya rilis data kurang bagus, kemudian ditambah juga dengan informasi ini, jadi ya bisa mengakibatkan market drop lagi. Dan ya dropnya pun nggak main-main, teman-teman. Dropnya nggak main-main ya. Jadi ini pembahasan udah beberapa hari lalu juga sudah saya sampaikan ini untuk worst case scenario-nya. Ketika dia drop, maybe kita bisa expect adanya retracement atau kenaikannya pun ya cukup bikin kaget. Kenapa? Kenaikannya ini malah lumayan signifikan, naiknya satu bullish candle, kemudian the nextnya lagi red candle itu langsung bear gitu, nggak main-main, teman-teman. Jebret gitu ya, rejection dari EMA55 nih, garis warna kuning ini, plus juga secara zonasi ada saya tandain juga di sekitar 27.400an ya, sekitar area itu mendapatkan rejection, bahkan kemarin tuh nge-spike ke 28.100an dolar, plus di sini juga ada EMA55 rejectnya itu keras banget. Dan ini closing candle di bawah dari bull candle pada tanggal 29 Agustus waktu di openingnya, teman-teman. Ya, jadi memang mengindikasikan seller itu masih taking control di market ya, strong banget. Dan ya, kita mungkin bersiap untuk another rejection, bisa aja melanjutkan penurunannya atau koreksinya, bahkan ngetes sampai box orange ini di sekitar 24.600 24.900 dolar. Ini masih possible ya, masih possible untuk dia mungkin ini retracement sedikit terus perlahan turun ngetes sampai level area ini secara dirinya. So far masih perspektifnya masih sama untuk Bitcoin, tinggal kita lihat aja apakah dari area sini masih benar-benar dipertahankan atau memang dia bakal ngejar area lebih bawahnya itu di sekitar 22.400 sampai 23.000 dolar, di mana itu sebelumnya menjadi area support resisten juga pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi prepare untuk the worst case scenario-nya, ini sempat saya bagikan juga atau sampaikan ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah melihat adanya rejection atau kisaran inilah dipantau untuk aksi short dan lain sebagainya, ya udah profit, bisa dibilang profit instan, nggak terlalu lama lah ya makan waktunya, cuman selang 2 hari langsung drop banget signifikan, teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk secara daily hourly-nya, ini adalah pembahasan terakhir ya, waktu dia naik signifikan dan turunnya pun cenderung korektif. Di sini ada saya bagikan beberapa area golden ratio-nya yang menjadi istilahnya bahan pertimbangan lah untuk buy ataupun bahan pertimbangan untuk mengambil long ya. Dan dia bergerak di dalam sebuah channel. Memang dia terakhir kali ini retest doang sampai Fibo atau retracement 0,5 nih ya, di sekitar 27.050 dolar, sekitar area itu. Dan ini sempat sideways dan nge-spike naik ya, ini sempat nge-spike naik tapi cuman sampai sekitar 27.500 dolar aja nih ya. Kita bisa lihat di bagian sini bikin tail candle cuma sampai sini, kemudian another rejection strong lagi, teman-teman ya. Beberapa area golden ratio-nya udah ketembus dan ini coba saya hapus dulu aja ya, karena ya udah naiknya benar-benar terbatas, bikin tail candle aja. Fibo-nya juga akan coba saya hapus. Oke. Nah, posisi saat ini kembali ke laptop, teman-teman ya. Bitcoin kembali ke laptop ke sekitaran 25.600 sampai 25.800 dolar nih. Pas banget di box putih ini support pertamanya, dimana sebelumnya ini menjadi zona benar-benar di testing beberapa kali ya, menjadi support areanya si Bitcoin. Dan ya ketika dia drop signifikan pun mendapatkan reaksi lagi dari area tersebut, tapi memang reaksinya pun masih benar-benar sedikit banget gitu ya dari buyersnya, cuman mampu nahan untuk sementara waktu. Dan ya kalau kita lihat dari track recordnya, ini menjadi area resisten terdekat nih. Nah, box merah pertama ini itu di sekitar berapa? 26.190-an sampai 26.300-an dolar. Jadi bisa di prepare kalau memang untuk area terdekatnya aja si Bitcoin ini perlahan banget naik ya. Kemudian di sini another rejection, bisa aja dia drop lebih dalam untuk ngejar area lebih bawahnya itu di sekitar 24.700 sampai 25.180 dolar. Ya, jadi bisa di prepare kalau misalkan dia sekali lagi di sini mendapatkan rejection gitu ya, untuk
create yang namanya lower low ya. Nah, kalau area posisi seperti ini kita bisa lihat ya, naiknya itu benar-benar signifikan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, dan turunnya pun ya ini sedikit proses sebenarnya sih. Kita bisa lihat di sini sebelumnya terbentuklah sebuah channel gitu ya. Kita bisa lihat di sini turunnya tuh korektif banget, mampu break ya, cuman sayangnya ini cuman bikin tail candle atau jarum nakal aja. Kemudian another rejection, bahkan drop lagi jebolin beberapa area resistance sebelumnya nih. Tuh ya, box merah sebelumnya mampu dijebol dan akhirnya visit kembali ke laptop teman-teman ya. Ya jadi palingan ini yang bisa saya update, another retracement dari si Bitcoin, prepare untuk another rejection dan bisa turun lebih jauh. Ketika memang di sini kita bisa lihat nih high, kemudian di sini lower high gitu ya, dan nih potensially lower high sebelum dia lanjut turun lagi gitu ya. Jadi perspektif saya masih sama overall, ketika memang dia kemarin itu ada kenaikan yang signifikan dalam waktu singkat, dan ya selama memang dia masih kepentok di beberapa area kunci atau area benar-benar yang kita concern untuk si Bitcoin cuma sekedar yang create yang namanya lower high ya dari secara daily-nya. Bentar coba di sini. Ya di sini high, lower high, dan di sini potensi lower high, dan ya mendapatkan rejection. Jadi so far untuk perspektifnya masih sama ya, dia create lower low, lower high, dan potensially create lagi lower low lagi ya. Jadi masih sama secara daily maupun secara hourly-nya gitu teman-teman. Nah, oke, kemudian kita bahas untuk UNFI. Nah, untuk UNFI sendiri sebenarnya ini udah ketika Bitcoin-nya drop, UNFI-nya itu malah melawan arus gitulah teman-teman ya. Dan kalau secara daily-nya pun kita lihat di sini sempat udah break juga dari trend resistance ini. Trend resistance udah mampu di break, dan ya dia membentuk sebuah falling wedge lah teman-teman ya. Kurang lebih ini the big falling wedge ya. Dia udah mampu break, dan sekarang posisinya dia lagi mendapatkan another rejection lah. Baru rejection kecil aja di sini reaksinya. Kalau kita ukur di sini lah ya, level-level di sini dia mendapatkan rejection sedikit. Dan kalau kita ukur ya menggunakan bantuan kaki Fibo dari swing low terakhir di sinilah ke swing high-nya, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Nah, ketika dia koreksi ke kisaran sini pun bisa dimanfaatkan atau dipertimbangkan seperti biasa. Kalau ya koreksinya itu korektif seperti ini naik signifikan, kemudian di sini koreksinya itu korektif, cenderung korektif yang membuat range gitu ya, dan mampu break dari range, retest ini baru bisa dimanfaatkan teman-teman untuk si UNFI sendiri ya. Kisaran berapa kisarannya itu bisa kita perhatikan. Untuk sebentar areanya 5,15, 5,79, bahkan di terdekatnya itu 0, di retracement atau Fibo 0,3 itu di sekitar $6,4 ya. Jadi ini beberapa area yang menjadi concern saat ini, dan secara daily-nya pun udah golden cross ya, EMA 55 dan juga 200-nya. Tinggal kita lihat aja reaksi dari beberapa golden ratio ini, apakah memang mampu ngangkat ataunya adanya reaksi lah dari buyers dari beberapa level area tersebut. Plus kalau kita lihat dari secara resonansi juga menjadi area support resistance pergerakan UNFI sebelumnya nih ya. Jadi di ya let's say di sekitar area inilah. Nah, kalau kita mengambil garis besarnya, sebelumnya ini menjadi area support resistance juga untuk pergerakan UNFI sebelum-sebelumnya. Jadi ya hopefully ketika memang UNFI bergerak korektif ke kisaran sini mendapatkan reaksi dari buyers untuk mampu ngangkat harganya naik lebih tinggi atau at least ngetes ke swing high terakhirnya dia ya. Jadi yang nanyain untuk area pertimbangannya UNFI ini udah saya sampaikan, dan untuk lapis lebih bawahnya lagi di sini ya, di sini di sekitar area ini teman-teman. Ketika terakhir kali ini menjadi resisten dan akhirnya mampu di break dan retest lagi, berarti memang adanya demand yang mampu ngangkat harga dari level area ini. Ini di sekitar 4,51 sampai $4,931 ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk dua area ini ya teman-teman. Yang pertama, lalu ini yang keduanya ya, apakah memang mampu ngangkat, dan lihat juga proses waktu dia koreksinya, apakah memang korektif untuk lanjut naik atau memang dropnya signifikan, red candle muncul besar banget, tiang besar teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk quick update untuk si UNFI, bisa di prepare ketika dia masuk ke fase koreksinya, dan bisa jadi bahan pertimbangan lah untuk buyback teman-teman. Berikut juga dengan Bitcoinnya, dan itu aja dari saya, sampai jumpa untuk next video, salam profit.